Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Joko Budi Handono di channel yang sama. Tetap channelnya Asan Engineer 354. Oke, baiklah rekan-rekan sekalian, untuk video kali ini saya akan membuat konten video ya memenuhi pertanyaan atau memberi jawaban atas pertanyaan salah satu subscribers kami atas nama Lutfi Fenome 587. Jadi terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada para subscribers kami yang memberikan pertanyaan di kolom komentar. Mengapa? Karena terus terang, jadi pertanyaan-pertanyaan yang ditulis di kolom komentar itu menginspirasi bagi saya untuk membuat sebuah judul video gitu loh, atau konten sebuah video. Nah, termasuk salah satunya pertanyaan dari beliau yaitu bagaimana mengetahui input inject. Ya, bagaimana agar kita mengetahui input inject? Ya, tentunya dalam aplikasi injection molding. Jadi salah satu instruksi atau proses dalam injection molding yaitu proses inject. Sudah saya bahas di video sebelumnya. Proses inject yaitu proses mengeluarkan bahan material dari skru barel, diinjek, dikeluarkan ke molding, ke matras, sehingga menjadi sebuah produk. Nah, itu inject. Nah, yang ditanyakan bagaimana kita mengetahui input inject. Baiklah rekan-rekan sekalian, akan saya jelaskan bagaimana kita mengetahui input inject. Perlu diketahui bahwa proses inject itu prosesnya ada dua cara atau dua macam. Yang pertama proses secara manual dan yang kedua proses secara auto. Nah, perlu diketahui bahwa proses secara manual dan proses secara auto itu persyaratannya berbeda, atau bahasa dalam teknik namanya interlock. Persyaratan yang harus dipenuhi, inputnya beda untuk melakukan proses inject secara manual atau secara auto. Yang pertama, ya, ini kebetulan mesin kami adalah mesin koi. Nah, ini koi made in Taiwan, 2 warna, 2 color. Nah, ini untuk sistem injeknya yang pertama kita perhatikan adalah selector switch. Nah, untuk sistem inject ini atau sistem dalam mesin ini manual atau auto, ini yang pertama kali harus kita lakukan adalah dengan cara kita mengarahkan selector switch ini ke arah manual atau ke arah auto. Ketika diarahkan ke manual, maka sistemnya berjalan secara manual. Ketika diarahkan ke auto, maka sistemnya berjalan secara auto. Dan kita juga bisa mengetahui status PLC-nya pada digital input. Kita perhatikan manual auto. Coba kita coba. Nah, ini. Ya, pada slot atau modul ID217 untuk addressnya 0108. Ini untuk manual dan auto. Nah, ketika kita arahkan ke manual, ini status manualnya menyala. Artinya untuk sistem ini berjalan secara manual. Nah, ketika kita arahkan ke manual, maka kita harus mengetahui bahwa persyaratan atau input untuk proses inject itu dilakukan secara manual, gitu loh. Berarti kita menggunakan selector switch atau menggunakan keypad. Kalau pada aplikasi Purseson PS660 AM.
Jadi pertama kita coba menggunakan mesin ini ya. Ini. Oke, ya ini adalah selektor switch inject. Ya kita untuk mengetahuinya ya yang jelas device selektor switch ini kita arahkan ke arah inject, mengeluarkan bahan. Ini ada miniatur injektor, panah keluar artinya adalah proses inject. Nah, ini. Kemudian kita untuk mengetahui status PLC-nya ya kita lihat pada parameter digital input. Parameter digital input. Oke, kita cari. Kita buka halaman parameternya. Nah, ini dia. Kita perhatikan base A injection. Nah, nomor kabelnya 42, addressnya 0202. Ini adalah input inject. Nah, ini untuk mengetahui statusnya atau softwarenya. Kemudian untuk mengetahui hardware-nya, kita langsung melihat pada modul ID217 digital input, PLC digital input ID217. Nah, ini dia untuk hardware-nya. Hardware ID217. Mohon maaf tulisannya nggak kelihatan. Nah, ini untuk address 02. Nah, ini kita perhatikan. Nah, dia menyala. Indikator LED-nya menyala, artinya persyaratan inputnya sudah bekerja. Inputnya sudah bekerja, maka outputnya pun juga akan bekerja, akan melakukan proses inject seperti itu. Nah, oke, itu untuk proses secara manual, inject secara manual. Selanjutnya untuk proses secara auto. Nah, ini selector switch kita arahkan ke arah auto. Kita arahkan ke arah auto. Nah, ketika selector switch ini kita arahkan ke arah auto, maka proses inject akan berjalan secara auto. Dan persyaratannya, input yang harus dipenuhi untuk proses inject secara auto ini sangat kompleks, sangat banyak sekali. Nah, di antaranya kalau aplikasi mesin koi ini yang harus terpenuhi yaitu yang pertama adalah pressure switch close mule. Ini adalah pressure switch. Ini close mule, hydraulic close mule, top close mule. Jadi untuk menutup molding dari arah atas. Kemudian pressure switch bottom close mule. Nah, ini jadi hidrolik untuk menutup molding dari samping. Nah, ini dia pressure switchnya. Kemudian pressure switch forward injector. Jadi sebelum melakukan proses inject, injektornya maju ke depan, nempel pada posisi molding. Nah, setelah itu baru melakukan proses inject. Gitu. Juga salah satunya, oke, ketinggalan, yaitu adalah volume feeding. Ini ada limit switch, volume feeding. Ini persyaratan untuk melakukan proses inject secara auto. Nah, kebetulan ini untuk inputannya untuk feeding atau volume bahan menggunakan limit switch. Artinya ini sebagai digital input. Jadi volumenya dibatasi menggunakan limit switch. Ada juga sebagian yang menggunakan transducer. Jadi inputan volumenya itu menggunakan analog input, sehingga jumlah volumenya itu bisa ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Apabila menggunakan limit switch, maka kita settingnya menggunakan setting adjuster. Nah, ini adjusternya untuk mengisi volume bahan.
Itulah rekan-rekan sekalian, bagaimana cara mengetahui input injek atau mengetahui persyaratan untuk melaksanakan proses injek secara auto. Adapun selanjutnya insya Allah akan kami buatkan video untuk mesin injection tipe yang lain. Insya Allah yang umum digunakan yaitu menggunakan Purseson PS660 AM. Demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat, bisa menambah ilmu. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa selalu mendukung channel kami Ashan Engineer 354. Caranya dengan menombol tombol subscribe bagi yang belum, like video kami dan share pada media sosial rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.